Welcome to apa? Budret dan sakit kepala datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Ada kopi gak? Ngantuk. Di sini saya akan mempresentasikan. Aneh. Apaan sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Trivana Setiawan dengan NPM 1022716 dari kelas 2EA27. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih bank itu, biar teman-teman yang gak gitu paham tentang bank bisa dapat informasi nih dari sini. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kalian tahu gak sih teman-teman kalau ternyata bank itu punya 3 fungsi utama. Fungsi utama bank yang pertama adalah menabung. Maksud dari menabung di sini adalah bank memiliki tugas untuk menampung dana masyarakat yang surplus. Hah? Surplus? Apaan tuh surplus? Baru dengar? Iya benar, surplus. Surplus di sini yang dimaksud itu adalah kelebihan uang. Kelebihan uang itu bukan berarti kalian terlalu kaya ya, nggak gitu. Tapi, kelebihan uang yang dimaksud adalah ketika seseorang memiliki uang atau dana yang belum akan terpakai dengan jangka waktu yang lama, dan uang tersebut disimpan di luar bank, contohnya di lemari, di brankas pribadi, bawah bantal, bawah kasur, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Ya contohnya tuh kayak nenek-nenek zaman dulu gitu loh teman-teman. Kan biasanya mereka selalu nyimpan uang di bawah bantal, karena mereka... Panda! Ya contoh sederhananya kayak nenek-nenek di zaman dulu gitu loh teman-teman. Atau mungkin ada beberapa nenek-nenek di zaman sekarang pun masih melakukannya, yaitu nyimpen uang di bawah bantal, karena mereka ngerasa lebih aman aja kalau uangnya lebih dekat sama mereka mungkin, padahal mereka nggak akan pakai uang itu dalam jangka waktu dekat. Nah, bank itu punya tugas untuk menyimpan dana masyarakat yang kayak gitu tuh, yang surplus. Masuk ke fungsi utama bank yang kedua, yaitu ada memberikan pinjaman. Maksud dari memberikan pinjaman di sini adalah bank memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang minus. Aduh, tadi surplus, sekarang minus. Apalagi sih ini, ribet banget, pusing. Kok gitu ketawanya? Sabar, pusing ya? Sama, aku juga pusing dapat tugas ini. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Memang mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Sini aku jelasin ya. Jadi maksudnya minus di sini tuh bukan kelakuannya yang minus ya. Kayak orang tadi tuh yang protes mulu. Tapi maksud dari minus di sini adalah masyarakat yang kekurangan dana. Kekurangan dana yang dimaksud itu bukan berarti miskin, tapi masyarakat yang ingin membeli barang secara kredit, atau misalnya dia punya dana tapi uangnya kurang gitu untuk membeli sesuatu. Apalah. Bukan kredit motor di bank. Berisik. Matilah kau, suka-suka kau lah. Ya, aku nggak akan naik darah aku. Suka-suka kau. Ya, mau mati kau selama juga nggak masalah buat aku. Ya. Oke. Sini aku kasih contoh biar teman-teman gak makin bingung ya. Misalnya nih, teman aku Abel, dia mau beli motor seharga 26 juta. Tapi dia cuma punya dana 5 juta rupiah aja. Nah, bank itu berkewajiban untuk memberikan pinjaman ke si Abel ini sebagai masyarakat yang minus, karena dia kekurangan dana untuk melakukan pembelanjaan secara tunai. Yaitu makanya bank memberikan pinjaman secara kredit. Jadi Abel ini bisa mengajukan pinjaman secara kredit atau untuk nyicil motor gitulah, dengan DP 5 juta rupiah. Dia bisa dapat motornya itu gitu guys. Semoga kalian paham ya. Oh iya guys, kalian tahu nggak sih kalau untuk fungsi utama bank yang kedua ini tercantum di PBI atau Peraturan Bank Indonesia. PBI memerintahkan
bahwa 90% dana pihak ketiga harus disalurkan ke masyarakat melalui pinjaman. Maksudnya, kalau kita nabung nih misalnya sebesar 100 juta rupiah ke bank, 90 juta rupiah dari uang tabungan tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman tadi. Gitu guys. Kalian jangan khawatir, bukan berarti bank semena-mena ngasih uang kita gitu aja ya guys. Tetap aja kalau misalnya kalian nanti mau ngambil 100 juta, bank akan nyediain 100 juta tersebut kok. Hal ini tuh dilakukan agar terjadi perputaran uang di dalam bank guys. Karena kalau uang yang nggak diputar, bank akan mengalami pembudakan dana. Oke, kita masuk ke fungsi utama bank yang terakhir, yaitu yang ketiga nih. Fungsi utama bank adalah gitu loh. Kalian baca pikiran aku aja deh. Gitu guys. Kalian paham kan? Ya, aku udah capek. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi utama bank yang terakhir, yaitu fungsi utama bank yang ketiga, yaitu penyedia jasa perbankan. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, apa sih jasa perbankan itu? Jadi jasa perbankan adalah segala kegiatan transaksional dan finansial bank yang baik dikelola untuk nasabah individu atau badan usaha, ataupun dalam internal suatu bank dalam rangka perputaran keuangan. Sebagai suatu institusi bisnis, bank menawarkan beragam jasa perbankan. Contoh-contoh jasa perbankan tuh ada surat kredit berdokumen, bank garansi, inkaso, clearing, transfer, safe deposit box, uang elektronik, dan masih banyak yang lainnya. Itu gimana? Nah, kayak gitu guys. Oke. Atas kerjasamanya.